Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang baik ini, saya akan menjelaskan tugas presentasi saya yang berjudul Analisis Etika Bisnis PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Pada bab pertama ini, kita akan masuk ke pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan etika bisnis, dan visi misi perusahaan. Penerapan ini secara konsisten bertujuan agar dapat menciptakan value perusahaan serta meningkatkan kerja. Cut. Menyongsong tantangan bisnis global dan pertumbuhan ekonomi, perusahaan perlu mengelola perubahan yang diperkuat dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari proses transformasi bisnis, perusahaan berkomitmen untuk menguatkan implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan ini secara konsisten bertujuan agar dapat menciptakan value perusahaan serta meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Tidak sekedar formalitas dan terjebak pada rutinitas semata, dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaan, serta berkomitmen untuk implementasi GCG. Perusahaan telah menyusun mempraktikkan etika bisnis dan etika kerja yang merupakan dokumentasi tertulis, sehingga tata nilai perusahaan telah dijabarkan dalam etika bisnis dan etika kerja, agar dapat terwujud dan terinternalisasi pada sikap serta perilaku kerja sesuai harapan. Etika bisnis dan etika kerja PT KIEC merupakan hasil penyempurnaan dari etika bisnis dan etika kerja PT KIEC yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2013. Penyempurnaan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari surat keputusan direksi nomor HK 0044/0044/2015 tentang penetapan tata nilai ikhlas PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan upaya perusahaan untuk fokus dalam menginternalisasikan tata nilai dan budaya perusahaan. Etika bisnis dan etika kerja PT KIEC menjadi landasan sekaligus pedoman bagi jajaran komisaris, direksi, dan karyawan untuk bersikap dan berperilaku kerja yang berbudaya, membangun hubungan dengan stakeholder, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kita lanjut ke tujuan etika bisnis dan etika kerja. Tujuan penyusunan pedoman etika bisnis dan etika kerja adalah: yang pertama, mengidentifikasi tata nilai, etika bisnis dan etika kerja yang mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menjabarkan tata nilai, etika bisnis, dan etika kerja yang menjadi acuan bagi para karyawan untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, menjadi acuan perilaku bagi jajaran komisaris, direksi, serta karyawan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, serta dalam membangun hubungan dengan stakeholder. Yang keempat, menetapkan standar etika agar komisaris, direksi, dan pegawai dapat menghindari bentuk kegiatan yang tidak beretika. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan yang beretika jika terdapat benturan dan mendukung pengambilan keputusan sehingga tidak bertentangan dengan etika. Kita lanjut ke visi misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan PT KIEC adalah menjadi pemain properti nasional yang terkemuka. Misi perusahaan KIEC adalah menyediakan properti industri, komersial, hunian, dan infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu etika bisnis. Etika bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan bersikap dan bertindak bila berhubungan dengan pihak-pihak baik yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan atau stakeholder dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
Yang pertama, etika bisnis dalam lingkup eksternal. Yang pertama, hubungan penyelenggara negara dalam berhubungan dengan penyelenggaraan negara, perusahaan A. Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dalam berhubungan dengan pemasok, perusahaan berkomitmen A. Saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran. B. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral, dan pemasok dari BUMN, anak perusahaan atau grup dan pengusaha lokal. C. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur dalam prosedur yang ditetapkan perusahaan dengan semangat kompetisi. D. Setiap pemasok berhak menjadi rekanan perusahaan dan harus menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik seluruhnya, dengan harga yang kompetitif. E. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemasok yang mengikuti proses pengadaan di perusahaan. F. Menyeleksi pemasok secara ketat dan akan mendiskualifikasikan, memasukkan ke daftar hitam, mengakhiri kerjasama, atau langkah hukum apapun kepada pemasok yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku di perusahaan dan atau panduan etika ini dan atau ketika hubungan bisnis ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat serta lingkungan. B. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seseorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, hubungan dengan PT Krakatau Steel Group serta anak perusahaan dalam berhubungan dengan Krakatau Steel Group serta anak perusahaan. Perusahaan berkomitmen A. Membangun kerjasama untuk membangun sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial. B. Mengutamakan pemakaian produk PT Krakatau Steel dan grup yang sesuai dengan persyaratan produktivitas, kualitas, biaya, pengiriman, keselamatan, dan moral. Yang C. Membangun citra yang baik dan berupaya saling membantu dalam menghadapi persaingan. Hubungan dengan konsumen dalam berhubungan dengan konsumen. A. Perusahaan menghormati hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B. Perusahaan memenuhi komitmennya dari segi kuantitas, kualitas, harga, waktu pengiriman, layanan, purna jual, safety maupun jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku. 5. Hubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan kreditur. Dalam berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan, perusahaan berkomitmen A. Memanfaatkan fasilitas perbankan hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan. B. Menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi lembaga keuangan dan perbankan maupun calon lembaga keuangan dan perbankan. C. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan berdasarkan aspek kinerja lembaga keuangan dan perbankan terhadap bisnis perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Memberi informasi secara transparan tentang kondisi bisnis untuk menjaga kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan direksi. E. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dalam rangka memanfaatkan fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada kredit modal kerja, forex line, dan kredit jangka panjang. Dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan etikat baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten. F. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. G. Menjajaki peluang bisnis dan kerjasama dengan lembaga keuangan
dan perbankan demi peningkatan pertumbuhan perusahaan. H. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. J. Tidak mengabaikan hak-hak lembaga, keuangan, dan perbankan. Keenam, hubungan dengan pemegang saham. Dalam berhubungan dengan pemegang saham, perusahaan berkomitmen A. Menjadi pemegang saham dalam posisi tertinggi di perusahaan, memberikan pemegang saham pengembalian yang memadai atas investasi yang ditanamkan. B. Mengelola modal yang disetor untuk menghasilkan keuntungan dan nilai tambah pada perusahaan. C. Menyediakan informasi yang faktual, terkait kinerja perusahaan kepada pemegang saham, khususnya untuk keperluan RUPS, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan direksi. D. Tidak memanipulasi informasi terkait kondisi perusahaan. E. Tidak mengabaikan hak-hak pemegang saham. 7. Hubungan dengan mitra kerja. Dalam hubungan dengan mitra kerja, perusahaan berkomitmen A. Memilih mitra kerja berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Menjejaki peluang bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. C. Membina iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan, membangun komunikasi yang secara intensif. D. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan etikat baik dan saling menguntungkan unit kerja yang kompeten. E. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. F. Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan perusahaan tidak terpenuhi atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat ataupun lingkungan. G. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. H. Tidak memanipulasi informasi terkait bisnis perusahaan. I. Tidak mengabaikan hak-hak mitra kerja. 8. Hubungan dengan masyarakat. Dalam berhubungan dengan masyarakat, perusahaan berkomitmen A. Mengembangkan dan menerima hubungan yang baik. B. Menghormati tata nilai daerah. C. Melaksanakan program pemberdayaan potensi dan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup melalui program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam program bina lingkungan atau corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah, instansi, dan lembaga terkait. Hubungan dengan prinsipal dalam menjalani kerjasama dengan prinsipal. A. Perusahaan menghormati kesepakatan yang telah disetujui dengan secara profesional dan saling menguntungkan. B. Produk pelayanan yang dipasarkan perusahaan diperoleh dan dilaksanakan dengan cara yang sah, jujur, terbuka, bertanggung jawab dengan sesuai dengan moral, serta tidak merugikan prinsipal dan masyarakat umum. C. Komisaris, direksi, karyawan, dan keluarga tidak diperbolehkan memberi dan menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari prinsipal. 10. Hubungan dengan pesaing dalam menghadapi pesaing. A. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan. B. Menjadikan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri. C. Dalam proses penjualan dewan komisaris, direksi dan karyawan dilarang menjadi agen dari pesaing, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis perusahaan. D. Tidak mendiskreditkan, mengkambing hitamkan pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam kegiatan pemasaran. 11. Hubungan dengan media massa. Dalam berhubungan dengan media massa, perusahaan berkomitmen untuk menjaga, mengutamakan citra perusahaan. B.
berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun, secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan, termasuk tapi tidak terbatas pada uang atau benda dari stakeholder yang dapat atau patut diduga menimbulkan benturan kepentingan perusahaan, kecuali a. diperoleh hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, tanda hutang, pengumpulan poin atau cenderamata yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. B. Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis, misalnya kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi, dengan biaya sendiri dan tidak terkait kepada kedinasan. C. Diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. D. Diperoleh dari kompetisi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi di perusahaan, tidak melanggar konflik kepentingan dan peraturan yang berlaku, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung serendah-rendahnya manajer. E. Diperoleh dengan hubungan keluarga sedarah dalam keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima. F. Diperoleh dengan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima. Pelaksanaan standar etika bisnis. Konsultasi dan pengaduan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran standar bisnis pelanggaran dapat dikatakan adalah sikap, tindakan, ucapan, dan tulisan yang menyimpang dari standar etika bisnis. Apabila karyawan menemukan keputusan atau tindakan inkonsistensi dengan etika bisnis, atau merasa ragu atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, atau merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi-situasi tertentu, maka karyawan harus segera memberitahukan kepada atasan melalui komunikasi seperti yang sudah diatur. Kedua, media pengaduan pelanggaran atau whistleblowing. A. Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran dalam kaitan pelanggaran etika bisnis dan pelanggaran PKB. B. Perusahaan memberi perlindungan terhadap pelapor. C. Bisa kita lihat, ini adalah media-media yang bisa kita lakukan jika ingin mengadu pelanggaran pada PT KIEC, seperti pelaporan secara langsung kepada Head of Internal Audit, yang kedua ada email dari PT KIC itu tersendiri, website, dan SMS Center. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan data pengaduan pelanggan. E. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam surat keputusan direksi dan work instructions. Sanksi. Setiap pelanggaran dilakukan karyawan atas etika bisnis ini termasuk kategori pelanggaran yang dapat diancam pengakhiran hubungan kerja atau PHK. B. Sanksi yang dijatuhkan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon atau PT KIC dan Ikatan Karyawan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon atau IKAR KIC, yaitu mulai dari surat peringatan hingga PHK. Sedangkan penjatuhan sanksi dilakukan setelah melalui mekanisme bipartit berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang C. Setiap pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi maka mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Jadi dari analisis saya bahwa PT KIEC sangat mementingkan kejujuran dalam perusahaannya dan etika bisnisnya mengutamakan keuntungan pada transaksi, pada juga investor, serta berperilaku jujur dalam persaingan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.